Iya, itu kan kemana? Iya. Hah? Iya. Ada anak baru ya? Namanya siapa? Jalpa. Sini ada silakan duduk ya. Zalfa ke kelompoknya. Baik, karena ibu sudah belajar tentang kompetensi sosial ekonomi. Oh, yang tadi ya. Fauzan sakit apa pulang? Sakit. Si Kevin sakit ya? Ada lagi yang keluar rumah? Nggak ada. Oke. Karena kita sudah berdoa, sudah mengecek kehadiran, maka sesuai yang ibu pelajari ya dalam modul guru penggerak ibu itu ada yang namanya kompetensi sosial emosional ya. Ada yang namanya nilai dalam kompetensi sosial emosional itu namanya berempati terhadap orang lain ya. Oke, baik, hari ini ibu sudah membagi kelompok kamu dengan dua seperti ini, laki-laki dan perempuan. Kenapa ibu pisahkan secara gender? Karena yang ibu perhatikan, yang laki-laki ini ketika di kelompok mereka kalian ini kurang aktif ya, maka ibu buat sedemikian rupa ya. Sudah ada buku di meja kalian masing-masing? Oke. Untuk mengawali pembelajaran kita ya, masih ingat kemarin kita sudah sampai besaran dan satuan. Apa itu besaran? Lihat catatannya. Di catatan apa besaran? Besaran adalah besaran yang satuan serta ditetapkan terlebih dahulu dan tidak tertentu atas. Ayo dibuka catatannya lagi. Besaran segala sesuatu yang bisa diukur dan punya nilai. Iya, Krisda. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita itu yang pertama yaitu setelah kita nanti membaca, kita dapat menjelaskan arti mengukur. Karena kita sudah tahu besaran, sudah tahu satuan, maka kita akan mengukur berikutnya ya. Kemudian yang kedua, setelah mengamati gambar atau video, kalian nanti dapat menjelaskan cara menggunakan alat ukur. Dan yang terakhir, setelah melakukan praktikum, kalian bisa menganalisis ya bagaimana pengukuran itu dilakukan dengan alat ukur. Jadi tujuan kita ada 3. Nah, penilaiannya adalah nanti kalian ibu bagikan LKPD ini ya, nanti kalian isi sesuai dengan kelompoknya ya. Jadi yang cowok mengerjakan 3 ya. Ini yang cowok 3 ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6. Berarti di sini ada 1, di lurusan ada 1 ya, LKPD-nya di sini ada 1. Berarti satu kelompok ada 4 orang.
Jadi satu kelompok, satu putra karena kita memiliki keterbatasan satu guru putra satu. Jadi kotak ini nanti yang akan kita pakai untuk praktikum. Kemudian untuk yang perempuan ya. Kemudian di sini ada yang namanya termometer. Apa termometer? Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu. Jadi masing-masing kamu bisa menggunakannya secara bergantian. Kemudian ini ada apa namanya? Ini satu orang dia jalan laki-laki dapat, yang perempuan juga dapat. Kemudian ini yang namanya apa? Jangka sorong. Bu, nanti kegunaannya apa? Kegunaannya adalah untuk mengukur panjang, besaran panjang. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Ya, silakan kamu baca. Ya, buka bukumu. Ya, dibuka bukumu. Kita mulai dengan halaman 22. Ya, kamu baca dulu halaman 22, baru nanti bisa 22 sampai 28. Coba dibaca semuanya, membaca buku ini. Ya, buku siswa. Iya, 22 sampai 22. Bu, udah punya media berapa? Bu, sekarang dimulai dari yang putri dulu. Ya, kita akan melihat video. Yang laki-laki tetap membaca. Ayo lihat video. Ya, hari ini kita coba ya untuk membaca jangka sorong. Ini ada video. Ya, Vesda, kelompokmu pakai jangka sorong yang ini. Kelompok situ, oke, sudah siap? Kita lihat videonya bagaimana membaca jangka. Oke teman-teman, kita ketemu lagi dengan Pak Giri. Ya, lihat mana yang menjadi fokusnya. Seperti ini bisa digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Nah, dijepit seperti ini. Ya. Ini video, kita nanti ikuti langkahnya. Nah, jadi ketika Ya, lihat. Ayo ikuti nak. Kalau yang kedua untuk mengukur diameter dalam seperti ini. Ikuti ya. Tuh, ikuti nak. Ya. Sesuai video ya. Ya, kalau tidak kita tinggal lupa. Nah, ini ya. Kemudian yang ketiga adalah ini. Oke, teman-teman jelas ya. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti, yang bawah ini dalam ukuran senti. Ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas adalah inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka nolnya. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala
sejajar dengan skala atas. Lihat ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih, jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65. Ya kan, ini 6, 6,5, 7 yang kita pilih 65, maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke, jelas ya teman-teman. Satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini, di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa nih? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya, maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, Bisa? sukses. Bisa. Bisa ya? Kelompok Vesda bisa? Bisa. Kakak bisa? Oke, yang ini? Bisa. Karena sudah, Ibu akan pindah ke kelompok yang putra. Mikrometer sekup adalah alat ukur yang Lihat digunakan semua ke untuk sini. mengukur ketebalan suatu benda. Namun, ketebalan benda yang dapat diukur dengan mikrometer itu terbatas. Seperti yang Anda lihat, mikrometer ini memiliki jangkauan pengukuran maksimal 25 mm. Salah satu yang membedakan mikrometer dengan alat ukur lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai kasar suatu pengukuran. Skala nonius adalah skala pengukuran untuk menentukan nilai desimal suatu pengukuran. Bagian lain dari mikrometer terdiri dari anvil atau poros tetap, spindle atau poros geser, timbel, raja, dan pengunci mikrometer. Sudah paham ini penggunaannya? Sudah. Kita lihat yang kedua. Silakan bawa alatnya sesuai kelompoknya itu sambil lihat video, sambil praktek cara menggunakannya ya. Oke? Ada spidolnya? Ada. Oke. Nah, maka akan terukur. Oke, teman-teman jelas ya. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan. Paham kira-kira menggunakan alat ukur? Paham? Yang perempuan paham? Nah, sekarang kita lihat di lembar kerja yang Ibu bagikan tadi ya. Ada lembar kerjanya? Ada. Oke. Di situ sudah ada alat ukurnya. Jadi kita lihat dulu apa yang akan kamu kerjakan. Lihat nak, kegiatan praktikum 1. Apa tujuannya? Tujuannya apa? Mengukur panjang kertas dan kotak yang disediakan. Kertasnya, yang perempuan paham ya mengukur kertas? Paham? Lihat, baca prosedurnya itu. Ini mengukur kertas. Pertama, kamu kira-kira itu nak. Kira-kira kertas ini sama kotak ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Itu kira-kira dulu. Sesudah itu, gunakan penggaris untuk mengukurnya. Lihat, itu nggak ulang lagi ya. Ini
Dapat nggak? Ada yang genit di situ? Ada. Nah, satu orang kan kamu berkelompok, rekan ke sini satu kelompok, itu ke situ satu kelompok, ini ke sini. Si ini pegang, kamu megang ini, hitung 20, 1, 2, 3, 4, terus sampai 20 detik. Anunya ini denyutnya, stop, kamu stop. Pertama mulai di angka sini 60 nih. Karena 60 detik, maka setiap goresan itu 1 detik. Mulai, misalnya hitung kamu sendiri yang itu 20 berhenti. Ya, baru berarti ini 5 detik. 5 detiknya kamu masukkan ke dalam sini. Ya. Sudah? Paham? Kemudian yang ketiga, kita mengukur suhu tubuh kawanmu. Pakai alat yang ada di depanmu. Ya, pakai alat. Ini namanya apa? Termometer. Nggak tahu? Udah, pencet. Ya, kita mau mengukur suhu. Kamu taruh di ketek kamu, ini gantian keteknya siapapun sampai dia bunyi tik. Ya. Sampai bunyi tik, baru ditengok. Oh, hasilnya berapa? Kamu masukkan ke sini. Paham? Bisa bekerja? Yang ngitung siapa, Nak? Bukannya tadi kasih Bu yang diukur Bu, ini kan Bu. Iya. Ini panjang, ini maksudnya lebar. Kamu Kalau sudah, alatnya dibereskan lagi. Yang perempuan sudah selesai? Sudah? Sudah? Baik, kita mulai presentasi oleh kelompok 4 ya. Sudah siap semuanya? Perhatikan lembar kerja kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan praktikum 1 yang akan dibacakan oleh Fisda. Hasil dari kegiatan praktikum 1. Benda yang akan diukur kertas. Perkiraan ukurannya panjang 30 cm, lebarnya 15 cm. Dan hasil pengukurannya panjang 33 cm, lebar 21,5 cm. Dan yang kedua kotak. Perkiraan ukuran panjangnya 13 cm, perkiraan ukuran lebarnya 3 cm, perkiraan tingginya 7 cm. Hasil pengukuran panjang 13,5 cm, hasil pengukuran lebar 2,6 cm, hasil pengukuran tinggi 8,3 cm. Bagaimana dengan yang lain? Begini Nak, kalau perkiraan berbeda boleh karena yang memperkirakan masing-masing orang berbeda. Sekarang hasil pengukurannya coba kelompok 1. Sama. Kelompok 2. Sama. Kelompok 3. 4, 5. Ya, kenapa hasilnya sama? Karena alat ukuran
Baik anak-anak, sesudah kita presentasi, silakan kumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih. Kelompok yang aktif yang maju dari kelompok berapa? Tepuk tangan untuk kelompok. Baik anak-anak, kita dengarkan musik instrumental berikut. Silahkan kamu renungi bahwa kegiatan pembelajaran hari ini penting. Mikrometer stroke nanti ibu kirimkan linknya lagi, dan jangka sorong yang Laras belum tahu ke dalam grup WhatsApp. Baik, kemudian untuk materi berikutnya ya, kamu baca di rumah tentang perubahan zat ya. Tentang apa materi berikutnya? Perubahan zat ya. Baik, terima kasih hari ini ya. Ibu ucapkan terima kasih, alat yang juga sudah dikembalikan dengan baik. Maka kita tutup pembelajaran hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih hari ini Ibu akhiri. Salam buat orang tuamu di rumah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sehati. Saya Kepala Laboratorium SMP Negeri 24 Muara Jambi sekaligus peserta CGP Angkatan kelima. Pembelajaran sosial dan emosional atau KSE merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. KSE ini meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa KSE ini tidak terlalu penting dalam pembelajaran dan akan tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan umur murid. Ternyata,
Pembelajaran KSE sangat penting karena KSE berlangsung tidak hanya di dalam kelas selama pembelajaran, namun berlangsung sepanjang hari selama murid berada di sekolah. Penerapan KSE dapat menciptakan well-being di mana murid akan sejahtera psikologisnya sehingga dapat berpengaruh positif terhadap proses dan hasil belajar serta berpengaruh juga pada pembentukan kematangan sosial murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Pratama, kelas 7A. Saya senang belajar IPA dengan Ibu Sehati, apalagi saat belajar diselingi dengan ke-breaking, mendengar musik dan menuliskan emoji di akhir pembelajaran. Terima kasih Ibu Sehati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Ayu Larsati, saya dari kelas 7A. Selama proses pembelajaran IPA dengan Ibu Sehati, saya sangat senang karena belajarnya bervariasi. Pada pembelajaran kemarin saya bisa menonton video tentang cara menggunakan alat ukur dan mempraktikannya secara langsung. Saya juga diperdengarkan musik instrumental yang menggugah kesadaran saya akan pentingnya belajar. Terima kasih Bu Sehati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.